Ini yang namanya Pancuran 13. Tadinya Pancuran 13-nya itu di sini. Tadinya bangunannya itu bagus gitu ya. Di sini banyak guci-gucinya. Ada 13 guci. Tapi untuk saat ini tempatnya sudah rusak parah. Banyak orang-orang yang bilang bahwa Pancuran 13 ini itu tampak lebih alami dengan kondisinya seperti ini. Oke, jadi saat ini kita berada di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aku pingin menuju ke objek wisata pemandian air panas Guci Tegal gitu ya. Itu Gunung Slametnya, dan ini jalannya berkelok-kelok. Dari sana belok sampai ke bawah sana. Ini dia tadi jembatan yang kita lihat dari atas bukit. Oke, saat ini kita tepat berada di depan Tugu Bawang. Jadi kalau ke arah sana itu ke arah pemandian Guci, kalau ke arah sana itu ke arah Slawi, ke arah Tegal gitu ya. Tadi kita dari arah Bumi Jawa, dari arah sebelah sana. Oke, langsung saja kita gas, kita menuju ke pemandian air panas Guci. Jadi kita harus belok kanan. Seperti ini view ketika kalian menuju ke objek wisata pemandian air panas Guci gitu ya. View-nya keren banget. Gunung Slamet terlihat jelas banget dari sini gitu. Di depan saya sepertinya ada gerbang masuk ke Taman Wisata Guci. Apakah di sini kita mesti bayar dulu? Mau ke pemandian air panas? Iya. Bayarnya di sini? Iya. 20? Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Mas. Oke, jadi tiket masuk ke Taman Wisata Guci itu sebesar 20.000. Nggak tahu nanti untuk masuk lagi ke pemandian air panasnya itu bayar lagi atau enggak gitu ya. Ini nggak tahu juga, ini parkiran nanti bayar lagi atau enggak, aku kurang tahu. Ini pertama kali saya datang ke Guci, ke objek wisata Guci gitu ya. Nggak tahu tempatnya seperti apa. Di situ ada tulisannya Welcome to Guci. Ini loh tulisannya, Welcome to Guci. Kita lihat view-nya seperti apa dari sini. Wow. Oke, kita lanjut perjalanan. Puncak Gunung Slamet terlihat jelas dari sini. Jadi seperti ini view ketika kalian masuk ke Taman Wisata Guci gitu ya. Untuk masuk ke sini kalian itu wajib bayar 20.000. Mungkin nanti buat masuk ke objek-objek wisata lainnya lagi itu mesti bayar lagi gitu ya. Ini tadi bayar 20.000 itu kayak masuk ke kawasan wisata gitu loh. Mungkin kalau di Cilacap itu kayak masuk ke Teluk Penyu gitu ya. Nanti untuk masuk ke Benteng Pendemnya lagi itu mesti bayar lagi. Taman Wisata Sensasi Air Panas Guci. Guci Garden. Banyak guys. Banyak objek wisata gitu ya.
Pinten iki Pak parkiran? Kang Saleh. Boten enten lho Pak. Kalau pancuran 5-nya sih di mana Pak? Kalau sini kan pancuran aslinya udah bau banjir semua. Udah banjir semua. Ya Jamin, tapi bisa buat mandi. Oh bisa buat mandi. Tapi pancuran 13 itu arahnya kemana? Itu bau karet bawah. Ke bawah. Lewatnya sini. Iya sini aja ya dekat. Pas bau karet. Panjang 5, panjang 13, pemandian tertutup. Iya. Yang gratis. Bentar kurang. Bentar. Oke, kita sudah sampai di tempat parkiran pemandian air panas Guci. Tulisannya di atas sana, Taman Wisata Air Panas Guci. Untuk masuk ke sini, sepertinya itu sudah free ya. Tadi kita kan udah bayar 20.000 di depan gitu. Mungkin untuk masuk ke sini itu udah free. Satu tiket. Di sini tuh panas, cemeter, tapi sembribit, adem. Karena ini tepat di lereng Gunung Slamet gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Kita coba masuk lewat sini, guys. Jadi ini jalur masuk ke pemandian air panas Guci Tegal. Ini pertama kali saya datang ke sini, jadi aku mandan bingung gitu ya. Banyak bakul-bakul di sini. Dari bakul baju, bakul sayur, karena di sini tuh pusatnya sayur mayur gitu ya. Ada tempat penyewaan jaran. Pak, niki madu asli nopo Pak? Dijamin Mas. Hmm, Ternak kalau ini jenisnya. ini yang ternak. Iya. Coba dulu boleh Mas, barangkali minat. Ini untuk satu botolnya berapa ini? 120 Mas. Segini? Iya. Ini asli? Dijamin, bisa dites dulu bisa. Cuma jenisnya ternak, cuma nggak dikasih pakan. Coba aja nggak apa-apa. Kalau yang hutan yang itu Mas, hitam. Turun Pak. Ya Mas. Oke, kita masuk ke pemandian air panas Guci. Tadi habis nanya-nanya madu itu. Sebotol 150. Oke, asli apa ora sih ya? Di sebelah sini tuh banyak bakul gorengan. Welcome Pancuran 13 Barokah. Jadi di sini pintu menuju ke Pancuran 13 gitu. Ini spot paling terkenal di Guci gitu ya. Pancuran 13. Oh, jadi aslinya bisa, guys. Bisa kita naik motor gitu ya. Bisa naik motor masuk ke sini. Oh iya guys, dilemboni nang tukang parkir asem. Soalnya aku ndeleng nang konten-konten orang lain itu memang bisa ya ke Pancuran 13 itu naik motor itu bisa. Bakulnya warna-warna banget. Jadi seperti ini Pancuran 13 saat ini. Setelah sekitar bulan Januari tahun 2026 kemarin itu mengalami yang namanya air bah gitu ya. Jadi rusak parah. Ini motor bisa masuk sampai sini sebenarnya.
antara sekitar 1 tahun yang lalu. Di sini itu tempatnya bagus banget itu ya. Di sini tempatnya bagus banget, banyak guci-guci gitu ya. Jadi kenapa pancuran ini dinamakan dengan pancuran 13? Karena di sebelah sana itu ada guci-guci nanti memancurkan air gitu ya. Tapi karena saat ini sisa-sisa dari bencana air bah gitu ya. Jadi sekitar bulan Januari kemarin tempat ini tuh terkena air bah gitu ya. Jadinya rusak. Sekarang tempatnya menjadi seperti ini. Bahkan rusaknya itu sampai sana-sana. Tempat wisata yang tadinya bagus banget, ketika alamnya itu udah marah gitu ya, seketika itu jadi hancur lebur seperti ini guys. Ini sudah seperti nggak berbentuk gitu ya. Tadinya di sini tuh bagus banget. Aku kalau lihat konten-konten orang yang bikin konten di sini tuh sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu itu di sini tuh bagus banget gitu ya. Tapi saat ini kondisinya seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri. Pancuran 13 guci itu sudah rusak parah. Ini efek dari air bah ketika musim hujan tahun ini sekitar bulan Januari gitu ya. Ini loh tempat ini guys. Ini tempat ini tadinya itu di sini tuh bagus banget gitu ya. Di sini tuh banyak guci-guci. Guci-guci tersebut itu ngeluarin air panas gitu ya. Jumlahnya ada 13 dan kenapa tempat ini itu dinamakan dengan pancuran 13. Tapi kita lihat sendiri kondisinya saat ini. Rusak parah. Banyunya anget guys. Banyunya anget, bening banget. Yakin serius ini banyunya anget. Anget tapi kayak orang belerangnya gitu ya. Jadi buat berenang itu nyaman banget. Ini yang namanya pancuran 13. Tadinya pancuran 13-nya itu di sini. Tadinya bangunannya itu bagus gitu ya. Di sini banyak guci-gucinya. Ada 13 guci. Tapi untuk saat ini tempatnya sudah rusak parah. Banyak orang-orang yang bilang bahwa pancuran 13 ini itu tampak lebih alami dengan kondisinya seperti ini. Ini pemandian air hangat alami. Walaupun tempatnya itu sudah rusak gitu ya, tapi pengunjung masih tetap ramai. Hari Sabtu pengunjungnya masih tetap ramai. Siapa saja yang datang ke sini tuh boleh nyemplung di sini, bebas gitu ya. Ini kalau di Baturaden gitu ya, atau di Banyumas, ini namanya pancuran pitu. Kalau di sini pancuran 13. Rame guys, semakin siang semakin rame. Ini kalau tempatnya rusak seperti ini, wisatawan itu kalau mau trekking ke arah sebelah sini itu agak susah gitu ya. Karena sudah nggak ada bangunan betonnya gitu ya. Ini murni batu-batuan alam. Jadi banyak orang-orang yang bilang bahwa setelah pancuran 13 ini rusak itu tempatnya lebih terlihat seperti alami gitu.
Ini pemandian air hangat semua guys. Kalian bebas milih mau berenang di mana, mau di pusatnya langsung di sebelah sana itu boleh, di sana boleh, di sini boleh, di sini boleh. Di sana pemandian air panas, kemudian di sini itu air terjun gitu ya. Curugnya terlihat kecil, tapi ini salah satu tempat paling ikonik di Pancuran 13 pemandian air panas Guci gitu ya. Orang-orang datang ke sini selain untuk mengunjungi atau mandi di Pancuran 13, itu mereka juga mengunjungi air terjun ini guys. Dan saat ini kondisinya sudah benar-benar berbeda dengan kondisi beberapa tahun yang lalu. Jujur saya belum pernah ke sini, tapi saya sebelum ke sini itu lihat-lihat dulu kondisi sebelum terjadi air bah dan setelah terjadi air bah. Sebelum terjadi air bah itu bangunannya rapi, tapi setelah terjadi air bah, bangunannya itu semuanya rusak dan menyisakan batu-batu seperti ini. Aku kurang tahu untuk aliran air dari air terjun ini air panas atau air dingin. Tapi sepertinya kalau yang sebelah sini itu air panas guys, kita coba lihat. Wah, kayak anget guys. Jadi untuk air hangatnya di sini itu keluar langsung dari perut bumi gitu ya. Sumbernya dari sana guys. Dan ini anget, tapi angetnya ora pati anget. Kalau yang air ini sepertinya itu air dingin gitu ya. Wah, anget juga guys. Tapi ini udah campuran antara air dingin sama air hangat sepertinya. Sepertinya ini sisa-sisa kayu yang dibawa sama air bah pada bulan Januari kemarin. Masih disisakan satu. Ini sepertinya bekas longsoran. Batunya pada jatuh ke bawah. Sebelah sana juga longsor. Itu bekas longsoran juga. Semakin siang tempat ini semakin ramai pengunjung gitu ya. Mungkin walaupun tempat ini sudah rusak, tapi ini tetap salah satu menjadi tujuan utama dari warga-warga sekitar. Pemandian air panas seperti ini memang cukup populer di lereng Gunung Slamet gitu ya. Panas jagung. Sing dadi masalah kene iki garis sampah, guys. Tempatnya terlihat kumuh gitu ya. Ini sepertinya sisa bekas longsoran kemarin. Ini kamar mandi bilas gitu ya. Bangunannya pada rusak, termasuk ini.
Ini ngampleng-ngampleng guys, ini bahaya ini. Oke, nah. Oke, mumpung sudah di Pancuran 13, kita lanjut ke sebelah sini. Ini apa ini? Ini kayaknya kalau masuk ke sini tuh bayar lagi itu. Yang gratis itu cuma Pancuran 13, Pancuran 5. Pokoknya kalau pemandian air panas di sini tuh gratis. Tapi untuk masuk ke atas sini sepertinya ini bayar lagi gitu ya. Mas, nak mau gambarnya bayar orang? Kalau sananya naik bayar. Bayar. Tapi kalau mendengar di sana ada lagi mas, ada taman stroberi, ada bukit bintang, bukit tertinggi malah. Ya. Jenengan buat ngeplok, buat foto-foto enak. Di Bukit 13 gitu. Enggak, di di Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ya. Lewatnya mana sini? Lewatnya ojek, pakainya ojek. Oh, Kalau Bukit pakainya Bintang ojek. jauh. Ntar kalau ojek di PP, jadi ditungguin. Ntar habis ke Bukit Bintang, 2 lokasi dapat ke sini juga, ke Jembatan Kaca. Ini jembatan kacanya. Iya, Jembatan Kaca. Ini bayar ke sini. Bayar. Bayar. Kalau di sini 25 tiketnya. 25? Iya, kalau di Bukit Bintang cuma 15.000. 15.000. Tapi kalau ke Taman Stroberi itu cuma 8.000. Ya berapa orang? Sendiri sih. Naik ojek ntar ditunggu bebas. Bawa motor bisa, Mbok? Kalau kesananya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, pakainya ojek. Kalau mau ojek ke atas 10.000. Enggak lah, cuma pengen lihat tok. Ini guys, untuk masuk ke wahana ini lagi itu mesti bayar gitu ya. Boten Bu. Di kanan kiri dari jalan masuk dan keluar menuju ke Pancuran 13 itu dipenuhi dengan bakul-bakul. Bakul kelambi guys. Nggih Bu. Wah, semakin siang semakin ramai guys. Padahal tadi waktu aku masuk itu mobilnya belum begitu ramai gitu ya. Tapi sekarang mobil wis berjejer-jejer. Banyak spot wisata bagus di Kuci, tapi yang gratis itu cuma Pancuran 5, Pancuran 13 gitu ya. Untuk yang lainnya itu bayar. Dan untuk masuk ke sini, kalian itu harus bayar 20.000. View di sini tuh keren ya.